wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik kita akan menunggu di mana kita bersama-sama semuanya akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan panjang umur. Amin. Sehingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita dan disempurnakan rukun Islam kita oleh Allah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Para bapak dan ibu, kita ini ibarat orang sedang merantau. Kalau kata orang Penggarutan, sedang melajok, sedang drop, ya, mencari sesuatu di kampung orang. Kalau orang merantau itu pulang harus bawa bekal yang apa? Banyak. Harus bawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu orang hidup itu seperti pedagang. Orang hidup itu seperti pedagang. Karena kalau pedagang itu satu, dia harus berpikir modalnya balik. Yang kedua, dia harus berusaha keras biar meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi anggap nih ibu lagi sedang merantau, lagi sedang berdagang. Jadi yang harus dipikirin modal balik, keuntungan apa? Sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam doa kita setiap kali tawaf, setiap kali sa'i, tijaratan lan tabur. Ya. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Apa yang kita minta? Ya Allah, jadikan ini perdagangan lan tabur, yang tidak pernah rugi. Gitu doanya. Ya. Jadi apa aja yang kita lakukan lan tabur. Jangan engkau jadikan kami ini ya Allah tidak pernah rugi. Artinya kalau orang tidak pernah rugi, selalu apa? Untung. Di dalam Al-Quran itu, surah Fatir ayat 29, ada kata itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mengharapkan perdagangannya tidak pernah rugi. Jadi dalam ayat itu ada 3 pekerjaan yang tidak pernah rugi. Kalau kita dagang pasti ada ruginya. Kadang rugi, kadang untung. Tapi ini dalam ayat ini ada 3 pekerjaan yang kalau kita kerjakan tidak pernah rugi. Pasti untung. Surahnya surah Fatir ayat 29. Ya, apa itu? Yang pertama, innalladzina yatsluna kitaballah. Pekerjaan yang tidak pernah rugi dan pasti untung adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nggak pernah rugi tuh. Kenapa nggak pernah rugi? Satu, Al-Quran itu dibaca, faham,
tidak faham, ngerti, tidak mengerti, dicatat ibadah. Ya. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang setiap hari bersama kita, ibu baca, paham kek, kagak paham, pokoknya ibadah, dicatat ibadah. Nah, itulah ayat Al-Quran tuh. Makanya nggak pernah rugi. Mau yang dibaca pendek kek, mau yang dibaca panjang kek, pokoknya dicatat apa? Ibadah. Yang kedua, kata Nabi, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran yang kamu baca itu pada hari kiamat dia akan datang kepada orang yang membacanya, memberikan syafaat, bantuan ketika kita susah di hari kiamat. Ini kira-kira kita di hari kiamat senang apa susah? Nah, belum tahu kan? Kalau kita susah di hari kiamat, maka dia akan datang tuh Al-Quran. Oh, ini nih orang yang selalu membaca saya nih. Makanya kata Al-Quran, fasyafi'ni ya Rabb, izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Tuh Al-Quran tuh memohon kepada Allah supaya apa? Bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka mengisi hari-hari kita di sini, ya. Kalau di rumah ibu-ibu, ya, repot sama mikirin lauk nasi. Pagi-pagi udah belanja, besok makan apa, sayurnya apa. Di sini tinggal nyaplok, tinggal mangap doang, tinggal makan. Enak nggak enak, telan. Ya. Mumpung kita dikasih waktu yang begitu luas oleh Allah, berada di tanah haram ini, maka bacalah dia tuh Al-Quran. Ya, syukur-syukur 1 kali hatam, syukur-syukur 2 kali hatam. Bagaimana saya yang tidak bisa baca Al-Quran? Baca yang bisa. Apa? Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehari 1000. Ya. Kenapa para bapak ibu sekalian? Karena yang ketiga, Al-Quran itu dicatat pahalanya bukan banyaknya juz yang dibaca, bukan. Tapi Al-Quran itu dicatat pahalanya berapa banyak huruf yang dia baca. Huruf yang dia baca. Karena 1 huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Apalagi dibaca di tanah haram yang nilainya 100.000 kali lipat. Apalagi ayat itu kalau kata Imam Ali, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fis sholati. Kalau orang itu baca Al-Quran, Al-Qurannya dibaca buat sholat, seperti tadi guru kita Ustaz Fauzi, ya. Kemudian pahalanya 1 huruf berapa? 100 kebaikan. 100 huruf, bukan lagi 10. Kalau dia Al-Quran itu dibaca untuk sholat. Ya. Semakin panjang surah yang dibaca ketika kita sholat, maka dia semakin apa tuh? Banyak pahalanya. Apalagi ketika dibaca di sini nih. Ini nilainya beda, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran di kampung kita. Ya. Membaca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan di tanah haram ini, itu nilainya 100.000 kali lipat. Masya Allah itu ya. Maka ketika kita di kamar, ya, lagi banyak waktu yang kosong, kita pegang apa tuh? Al-Quran. Nih, di sini ada hadis Rasulullah nih. Kata Nabi apa? Salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang Allah senang.
ada 3 suara yang Allah suka. Yang pertama kata Rasulullah, sautud dik, suara apa tuh? Kukuruyuknya ayam. Apa kukuruyuk namanya ya? Sautud, berkokoknya ayam tuh. Itu berkokoknya ayam, Bapak Ibu sekalian, itu suara yang Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena begitu besar jasa ayam, dari sejak malam jam 3, setengah 3 dia sudah berkokok tuh. Mungkin yang sudah tua-tua ngerasain dulu, kalau satu dia berkokok, disautin sono, sautin sini, membangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu oleh apa? Ayam. Maka suara kokokan ayam itu adalah suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi suara yang Allah suka itu adalah suara orang yang membaca apa? Al-Quran. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau Ustaz Fauzi udah suaranya enak. Bukan hanya Allah aja yang suka, kita juga manusia. Kalau denger orang baca Al-Quran tuh suaranya enak, merdu, seneng nggak? Seneng. Allah tuh seneng. Ya, kali kita mah kagak bisa dah kayak Ustaz Fauzi. Beliau mah mengkorek ya, suaranya enak. Biarnya suara kita mah Allah aja yang nyenengin. Ya. Habis kalau kita baca, orang bukan malah senang, malah apa? Malah tidur ya. Jadi suara yang Allah senang itu adalah suara orang yang membaca Al-Quran. Ya, makanya kesempatan luar biasa ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi supaya apa yang kita kerjakan Allah itu senang, Allah itu suka. Kalau Allah senang, Allah suka, apa yang kita minta pasti akan Allah berikan. Ya. Yang ketiga kata Nabi, sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang yang beristighfar ketika sahur. Makanya kenapa tuh Al-Maghfurlah guru kita pakai Hajar Ali, kalau di antara Qiyamul Lail itu kayak tadi dimasukin apa tuh? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar itu Bapak Ibu sekalian suara yang Allah senang. Ya. Saking senangnya Bapak Ibu sekalian, sehingga apa kelebihannya nih Bu? Orang yang istighfar di saat sahur. Ini kan kalau kita lagi tahajud itu kan saatnya saat kita sahur ya. Apa kelebihannya? Bukan hanya Allah senang doang Pak, tapi kata Allah nih di dalam surah Ali Imran ayat 16 dan ayat 17, orang-orang alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berdoa, ya Allah sesungguhnya kami benar-benar beriman, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami dari azab neraka. Jadi orang yang beristighfar di sahur, orang yang diampuni dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ada 4 kelebihannya Bu dalam Al-Quran ayat surah Al-Imran 17. Yang pertama apa? As-sabirin, orang-orang yang beristighfar di saat sahur, orang itu akan ditambahkan kesabarannya, cenderung hatinya lebih lapang mengatasi persoalannya, ya, ditambah sabar. Nah Bapak Ibu nih ke depan tiap hari nanti akan disuguhkan, diuji kesabaran kita. Orang-orang yang selalu beristighfar di sahur terutama, ya kan, dia dijadikan oleh Allah as-sabirin, ditambah nilai kesabarannya. Maka kalau ada suami kurang sabar, ada istri kurang sabar menghadapi problem-problem hidup kita, suruh banyak apa tuh? Udah kuncinya istighfar.
Kalau kita kurang sabar. Yang kedua kelebihannya as-sadiqin. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur terutama, dia akan dijadikan oleh Allah pribadi yang jauh lebih jujur. Ini kalau kita pengen jujur, pengen jadi orang benar, ya, as-sadiqin, nanti Allah yang ngarahin tuh, Bu. Mungkin kemarin sebelum haji sering banyak bohongnya, ya. Sering banyak hal-hal yang tidak benar kita kerjakan. Pas haji terus istighfar itu Allah yang ngarahin kita untuk menjadi orang yang lebih apa tuh? Jujur, lebih benar gitu ya. Dan yang keempat, al-qanitin. Orang yang beristighfar itu akan menciptakan dirinya menjadi orang yang lebih khusyuk di dalam ibadah, menjadi orang yang ahli ibadah. Ya, kalau dia sering beristighfar, ya, sholatnya lama, seneng, karena hatinya merasa khusyuk. Ya, kalau kita sholat itu kayak cabung cebok, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, Bu ya. Nah, nanti akan besok ke pertemuan berikutnya akan saya bahas. Kan tadi ada 3 orang yang mengerjakan selalu untung ya. Yang satu tadi baca Quran. Nah, kedua, ketiganya nanti akan saya lanjutin. Akan saya bahas tentang ini. Ya, jadi orang yang beristighfar, dia itu akan tambah khusyuk dalam ketika ibadah. Dan yang keempat, al-munfikin. Ya, orang yang sering beristighfar itu akan Allah tambah nilai hartanya. Jadi kalau kita pengen harta kita terus, kalau kata Abah tuh, punya rezeki kayak jenggot atau kayak kuku. Ya, jenggot sama kuku kan nggak putus-putus. Dipotong, mentik lagi, potong, tumbuh lagi gitu ya. Bagaimana nih rezeki kita yang rasanya susah, rasanya sulit? Istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, istighfar. Pokoknya semua problematika kita punya masalah, apa yang kita punya masalah nih dalam diri kita? Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ketidaknyamanan, masalah kurang keturunan, ya. Kuncinya apa tuh? Istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, makanya kita selalu apa tuh? Kita selalu masukin tuh dalam qiyamul lail kita beristighfar bersama. Karena apa? Ini yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 17. Nah, para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti akan kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita sehat.